Sebuah mobil di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian mesin dan menjalar ke bagian kabin penumpang. Saat kejadian mobil terjebak kemacetan, 3 penumpang berhasil selamatkan diri. Api langsung dipadamkan saat petugas pemadam Kota Tangerang tiba di lokasi. Tadi siapa yang bawa, Bang? Abang. Sendiri atau sama Keluarganya dia. Oke, tapi keadaan gimana? Selamat semua? Alhamdulillah, selamat semua. Oke. Api dari mana, Bang, awal, Bang? Dari depan? Oh, dari depan. Ya. Diduga korsleting listrik atau bagaimana? Api padam 1 jam kemudian dan akibat peristiwa ini arus kendaraan di lokasi alami kemacetan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mengaku sebagai Dewa Matahari, Wilson. Nah, ini pria tersebut menyebarkan ajaran sesat dengan melarang beribadah agar menjadi kaya raya. Aparat Polres Lebak, Banten memeriksa seorang pria bernama Natron berusia 62 tahun yang mengaku sebagai Dewa Matahari. Pria asal Bekasi, Jawa Barat tersebut diketahui memiliki usaha penginapan di lokasi wisata Pantai Goa Langir, Lebak, Banten. Selama mendirikan usahanya, pelaku melarang karyawan untuk sholat serta tidak mengikuti ajaran Islam lainnya. Pelaku membual dengan mengatakan jika mereka tidak sholat, maka akan menjadi kaya raya. Sayangnya, banyak pekerja yang mempercayainya. Warga pun resah dan melaporkan Natron ke polisi. Kalau dikatakan banyak, ya boleh dikatakan banyak, tapi kalau dikatakan tidak, ya tidak, sebab dalam kita ini 2 kesana itu kan sudah banyak itu ya. Ya dari saksi itu kan sudah kita dapatkan 2 orang lah gitu yang keluar dari ajaran si ayah tersebut. Terus ada informasi nih, beliau mengajarkan ajaran sesat, melarang sholat atau menghina air jam, itu benar, Pak? Kalau untuk pelajaran melarang sholat atau menghina air jam-jam, itu bukan didapatkan pelajaran terhadap warga, tapi didapatkannya pelajaran terhadap individu ya, terkait anak-anakannya yang suka datang ke ayah gitu. Terus apakah benar itu warga sempat mengusir Pak Natron? Oh enggak, kalau untuk diusir menurut saya tidak. Saat ini si Dewa Matahari telah ditahan di Polres Lebak, Banten atas dugaan penistaan agama. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan aliran sesat serta iming-iming untuk menjadi kaya raya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria mengaku menjadi polisi berpangkat Aibtu untuk menipu korban dengan modus menjanjikan pekerjaan sebagai dosen Universitas Gadjah Mada. Korban diminta menyerahkan uang senilai 1 miliar rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap, Jawa Tengah menangkap Norman Sayektianto, pelaku penipuan terhadap seorang PNS. Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan anak korban menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan membayar sejumlah uang. Korban menyerahkan uang lebih dari 1 miliar rupiah secara bertahap. Setelah uang diserahkan, anak korban tak kunjung diterima menjadi dosen. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku sebagai anggota polisi berpangkat Aibtu. Polisi mengamankan berbagai barang bukti, mulai dari seragam polisi, dokumen palsu yang menerangkan pelaku sedang menempuh pendidikan S2. Seorang anggota Polri, jadi dia mengaku sebagai anggota Polri berpangkat Aibtu. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi beberapa setoran ataupun pemberian uang bervariasi jumlahnya. Yang pertama 175 juta rupiah, kemudian yang berikutnya 300 juta rupiah, sampai total yang sudah diserahkan adalah 1 miliar 71 juta rupiah. Berapa orang yang kamu itu? Satu. Uangnya buat kamu ngapain? Digunakan untuk sehari-hari dan pergian ke Bali. Beli barang-barang apa? Enggak, untuk habis. Uang 1 miliar habis. Uang hasil penipuan digunakan untuk berlibur ke Bali hingga Singapura.
Pelaku dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekolah Dasar Negeri Sriwedari, Solo, Jawa Tengah hanya memiliki seorang siswa di kelas 1 pada tahun ajaran 2022-2023. Hal itu terjadi karena SDN Sriwedari berada di pusat kota yang merupakan lingkungan perkantoran dan jauh dari perkampungan. Kondisi yang terjadi akibat penerapan sistem zonasi ini sudah terjadi pada sekolah swasta di Gianyar, Bali. Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Sriwedari, Solo, Jawa Tengah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Para siswa antusias mengikuti kegiatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Begitu juga dengan siswa kelas 1 yang baru masuk pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Meski menjadi murid satu-satunya, Azam Ma'ruf tetap semangat mengikuti pelajaran. Ya, kelas 1 SDN Sriwedari hanya memiliki seorang siswa pada tahun ajaran ini. Hal tersebut karena penerapan sistem zonasi yang mewajibkan siswa bersekolah di lokasi terdekat dengan tempat tinggalnya. Sementara SDN Sriwedari yang berada di Jalan Kebangkitan Nasional terletak di pusat kota, di mana lingkungan sekitarnya merupakan perkantoran dan pusat bisnis, serta jauh dari permukiman penduduk. Menurut Kepala Sekolah SDN Sriwedari, pihaknya sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan setempat. Namun, belum ada tanggapan terkait permasalahan di sekolahnya. Saat ini jumlah total siswa di SDN Sriwedari hanya 45 anak, dan pada tahun sebelumnya kelas 1 hanya memiliki 5 siswa. SD kami yang mendaftarkan itu ada 3. Yang satu itu pilihan pertama yaitu Mas Azam, terus yang pilihan kedua itu yang satunya itu pilihannya di SD Temenggungan dan yang satunya di SD Mangkubumen Kidul. Jadi secara otomatis karena ya Temenggungan sama Nempel itu juga di sana untuk mencukupi kebutuhan sekolahnya ya masuk di Temenggungan, Mas. Kondisi yang sama juga terjadi di SMP swasta Belah Batu, Gianyar, Bali. Pada tahun ajaran baru ini, sekolah tidak memiliki seorang siswa pun. Menurut pihak sekolah, awalnya ada 4 calon siswa yang sempat melakukan pendaftaran, namun terpaksa dialihkan ke sekolah lain karena tidak ada penambahan siswa hingga tidak memenuhi kuota rombongan belajar. Kondisi yang terjadi di SMP Belah Batu ini juga lantaran dampak dari penerapan sistem zonasi, di mana para siswa tamatan sekolah dasar sudah tertampung di sekolah-sekolah negeri. Kami tahun ini hanya menerima 4 siswa dan itu sudah kami alihkan ke sekolah yang ada di Gianyar. Dia sudah pindah ke sana karena di sana lebih banyak siswanya, yang menyebabkan kondisi SMP Belah Batu khususnya pada saat ini adalah tamatan SD lebih kecil dari daya tampung SMP yang ada di Belah Batu. Saat ini terdapat 26 siswa yang belajar di SMP Belah Batu. 13 orang merupakan siswa kelas 8 dan sisanya berada di kelas 9. Pihak sekolah akan tetap melakukan proses pembelajaran hingga semua siswa lulus. Dari Gianyar, Bali dan Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di awal tahun ajaran baru, para orang tua ini sibuk berburu seragam dan juga peralatan sekolah. Seragam dan buku menjadi kebutuhan karena sekolah sudah menggelar pembelajaran secara tatap muka. Sebuah toko seragam sekolah di Jalan Pandi Giling, Surabaya menjadi sasaran para ibu untuk mencari seragam sekolah bagi putra-putrinya. Di toko ini tersedia seragam sekolah untuk siswa SD hingga SMA. Para orang tua harus membeli seragam baru karena di tahun ajaran baru ini pembelajaran sudah mulai tatap muka. Selain itu, seragam lama sudah tidak muat sehingga putra-putri mereka memerlukan seragam baru. Selain seragam, orang tua juga membeli atribut sekolah seperti dasi, topi, dan peralatan pramuka. Seragam yang lama nggak cukup. Saya memang lagi jahitin dari sekolah, cuman kan nggak bisa jadi cepet kan. Jadinya ini kan untuk ospek MPLS tuh loh, Mas.
untuk ospek itu. Sudah nggak cukup karena kan sudah PTM anaknya tambah besar. Baru ya. Iya. Ini baju apa yang di? Baju pramuka karena kan kalau di pramuka nggak dapat lagi, tinggal setahun. Selain seragam sekolah, para siswi juga memerlukan perlengkapan lain untuk proses belajar mengajar, seperti buku, alat tulis, dan juga tas sekolah. Kebutuhan para siswa ini menjadi limpahan rezeki bagi pedagang, seperti di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban. Kios peralatan sekolah milik Soimah tak henti didatangi ibu-ibu. Ya, alhamdulillah ini sudah mulai rame untuk pembelian alat tulis karena ya kita tahu sendiri ya selama pandemi itu 2 tahun kan sekolah online, jadi penjualan alat tulis juga terimbas ya, turun hampir 50% lah untuk bulan ini. Alhamdulillah sekolah sudah mulai PTM kembali aktif tatap muka, jadi ikut mengangkat penjualan alat tulis juga. Sekitar 2 tahun kegiatan belajar dilakukan secara daring sehingga minim kebutuhan peralatan dan seragam baru. Kini, dengan kembali diberlakukan sekolah tatap muka, seragam dan peralatan sekolah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari Surabaya dan Tuban, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rusaknya jalanan menuju puskesmas terdekat, seorang ibu rela menggendong anaknya yang tengah sakit dengan berjalan kaki. Sang ibu harus menggendong anaknya sejauh 3 km agar anaknya mendapatkan perawatan dokter. Rusaknya jalan di Kampung Kepiketik Sikan, Nusa Tenggara Timur membuat warga kesulitan mengakses ke kota ataupun ke pusat layanan kesehatan. Kendaraan motor yang melintasi jalan ini pun kesulitan karena licin dan terjal. Bahkan seorang ibu rela berjalan kaki menempuh jalan yang berbatu dan curam sepanjang 3 km menuju ke puskesmas. Tak hanya berjalan, ibu ini harus menggendong anaknya yang sudah cukup besar karena jatuh sakit. Puskesmas. Ini jalan kaki saja. Kenapa jalan kaki ini? Tidak ada kendaraan, jalan jelek. Jalan jelek. Ini jaraknya berapa nih ke puskesmas? 3 kilo. 3 km. Ini jalannya rusak, tidak bisa, kendaraan tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat. Kalau musim hujan? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya juga mau muat motor setengah mati, karena kami ini jalan ini juga jelek, jadi kami saya suruh dia turun pakai gendong. Sebelumnya, warga sudah berupaya kerja bakti memperbaiki jalan. Namun di saat musim hujan tiba, jalan tersebut kembali rusak. Usulan pembangunan jalan sudah diajukan, tetapi belum ada respon dari pemerintah desa setempat. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hindari razia polisi, belasan pengendara motor mengangkat motornya melewati separator busway. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.